Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang memori dan lupa. Jadi apa sih itu definisi dari memori dan apa juga itu definisi dari lupa? Nah, jadi memori itu sama dengan ingatan ya. Memori atau ingatan ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan. Seperti itu. Nah, jadi memori itu tempat kita menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali. Manusia itu memiliki memori yang kemampuan dan kapasitasnya itu sangat besar sehingga tak terhitung besarnya. Jadi ibaratnya kayak flash disk ya atau hard disk dengan memori yang lebih besar. Nah, akan tetapi tidak semua memori itu dimanfaatkan kapasitasnya secara optimal. Mungkin ada memori yang dimanfaatkan sekedarnya sehingga banyak dalam memori itu adanya ruang-ruang kosong yang tidak terpakai atau tidak terisi, bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi di dalam memori itu ada namanya sensory memori. Ini sensory input itu berkenaan dengan indera pengamatan ya. Nah, setelah itu ditransfer menuju short term memory atau memori jangka pendek. Selanjutnya menuju ke memori jangka panjang. Gitu. Jadi dimasuk dari sensory memory untuk transfer ke short term memory ini bisa ada faktor yang membuat itu lupa. Gitu. Kemudian ditransfer ke long term memory. Nah, di long term memory ini juga ada faktor yang bisa membuat memori itu hilang atau terlupakan gitu. Jadi kita bahas dulu ya satu-satu apa itu sensory memory, short term memory atau memori jangka pendek, dan long term memory. Nah, sensory memory ini atau penyimpanan dari serapan indera. Memori sensori adalah suatu sistem memori yang dirancang untuk menyimpan informasi yang diterima dari sel-sel reseptor dalam waktu yang amat pendek. Kemudian, memori sensori itu mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, baik secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, kemudian rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Nah, ini masih berkenaan dengan materi yang sebelumnya, itu sebelum masuk ke dalam memori jangka pendek. Nah, fungsi alat indera itu adalah menyimpan dulu informasi yang akan dilanjutkan. Kemudian ada ingatan jangka pendek. Nah, ingatan jangka pendek ini adalah atau memori jangka pendek. Nah, proses penyimpanan ini bersifat sementara. Jadi gampang hilang ingatan itu, memori itu jika ditaruh di memori jangka pendek. Nah, informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek berisi informasi yang terpilih dari memori sensori. Jadi semua yang kita tangkap dengan alat indera itu tidak semua masuk ke dalam memori jangka pendek, jadi diseleksi gitu. Kemudian jumlah informasi yang tersimpan dalam memori jangka pendek lebih kecil. Ibarat kalau flash disk ini hanya 2 GB, 4 GB gitu ya. Jadi kecil sekali memori jangka pendek ini. Nah, apa bedanya dengan memori jangka panjang? Nah, memori jangka panjang atau long term memory ialah penyimpanan informasi yang bersifat permanen dibandingkan dengan memori jangka pendek. Memori jangka panjang disebut juga sebagai gudang atau tempat penyimpanan informasi yang kapasitasnya itu tidak terbatas. Kemudian, memori jangka panjang memungkinkan manusia mengingat kembali informasi masa lalu. Jadi tadi ya, seperti itu menimbulkan kembali memori. Misalnya nama individu, nama kita sendiri nih, rasa jagung rebus, terus lagu anak-anak gitu. Kemudian abjad A sampai Z, kan kita nggak pernah lupa kan abjad itu. Nah, ini adalah memori-memori atau ingatan-ingatan yang tersimpan di
memori jangka panjang. Kemudian ada sifat dari ingatan yang baik, yaitu cepat. Maksudnya adalah mudah dalam menerima materi. Jadi kita cepat inputnya itu masuk. Kemudian luas. Luas itu artinya mampu menyimpan materi ingatan dalam jumlah yang banyak. Jadi kita mampu mengingat sebanyak-banyaknya, juga cepat gitu dalam menerima. Yang dimaksud dengan kuat adalah mampu menyimpan materi ingatan dalam waktu yang lama nih. Jadi tidak setelah masuk ke dalam memori jangka pendek, dia langsung dilanjutkan ke memori jangka panjang. Kemudian setia, maksudnya adalah mampu menyimpan materi ingatan dengan baik gitu. Jadi materi yang diterima itu utuh, tidak terpotong-potong. Maksud dari siap adalah mampu menimbulkan kembali materi ingatan dengan mudah dan cepat. Itulah adalah sifat-sifat ingatan yang baik: cepat, luas, kuat, setia, dan siap. Oke, kita bahas selanjutnya adalah tentang lupa. Apa itu lupa? Lupa adalah peristiwa tidak dapat ditimbulkan kembali informasi-informasi yang telah diterima dan disimpannya. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, sama nih kayak kita dulu tuh kan kita pernah belajar rumus matematika kan, bangun datar lah, bangun ruang, segala macam, Pitagoras. Nah, kenapa kita tidak bisa menimbulkan ingatan itu kembali? Karena adalah faktor lupa. Nah, lupa ini adalah tidak mampu memproduksi informasi atau tidak bisa menimbulkan kembali informasi yang dulu. Nah, berarti informasi yang dulu kita terima itu atau pelajaran yang kita terima itu masuknya ke memori jangka pendek. Nah, karena memori jangka pendek itu kapasitasnya kecil, maka memori yang tidak terpakai atau ingatan yang jarang digunakan akan diseleksi dan dibuang atau dilupakan. Nah, itu makanya ingatan-ingatan itu harus kita simpan dulu nih ke memori jangka panjang. Gimana sih caranya menyimpan ingatan itu di memori jangka panjang? Nah, kita nanti akan bahas. Nah, ada faktor penyebab lupa. Menurut teori atopi, lupa itu terjadi karena informasi itu terlalu lama disimpan sehingga menjadi rusak, bahkan hilang dari ingatan. Nah, ini jadi karena dia tidak digunakan, karena memori itu kecil, memori jangka pendek, maka ini dia harus hilang untuk mengisi dengan memori yang baru gitu. Jadi terlalu lama disimpan, tidak digunakan gitu ya. Kalau menurut teori interferensi, lupa ini terjadi karena informasi yang disimpan dan yang akan ditimbulkan kembali terlalu banyak sehingga menimbulkan interferensi. Jadi karena saking terlalu banyaknya itu harus dipilah mana yang disimpan. Nah, selanjutnya, mengapa sih manusia itu bisa lupa? Oke, yang pertama, proses penyimpanan long term memory itu tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak tepat atau sempurna. Yang kedua tadi adanya proses interference, sama ya dengan teori interferensi itu tadi. Kemudian waktu. Jadi waktu ini terlalu lama. Dengan disimpan jangka waktu memorinya ini terlalu lama, saking terlalu lamanya itu tidak dipakai, maka akan hilang gitu saja. Nah, yang selanjutnya adalah melemah atau hilangnya jejak penyimpanan. Selanjutnya, peristiwa traumatis dalam hidup. Next, ada masalah medis dan klinis. Nah, kemudian karena sengaja sengaja dilupakan, nggak penting, udah lupakan saja gitu kan. Materi ini pun sebenarnya tidak akan berguna untuk kehidupan, lupakan saja. Nah, itu namanya adalah sengaja melupakan. Nah, yang terakhir adanya distorsi pada informasi
yang disimpan, adanya kerusakan pada informasi yang disimpan gitu. Nah, ini gimana sih cara mengurangi lupa? Kiat-kiat mengurangi lupa gitu. Yang pertama adalah overlearner. Ini cara juga untuk memindahkan memori jangka pendek ke memori jangka panjang, yaitu dengan upaya belajar melebihi batas penguasaan dasar atau materi pelajaran tertentu. Jadi diulang-ulang, karena materi itu diulang-ulang, maka otomatis itu akan berpindah ke memori jangka panjang. Seperti kita makan ya, makan itu kan kita misalnya ya makan nasi, nah kita tahu itu makan nasi karena apa? Karena kita tiap hari itu makan nasi, jadi kita tahu rasanya. Nah, seperti juga dengan belajar, jadi belajar lebih agar memori itu melekat ke penyimpanan jangka panjang. Kemudian ada extra study time atau tambahan waktu belajar. Ini adalah upaya untuk penambahan waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar gitu. Jadi waktunya agak dipanjangkan lagi. Setelah diulang-ulang materinya, kita sisihkan waktu berapa jam atau setengah jam itu untuk kembali mereview materi gitu. Kemudian ada clustering, ini pengelompokan, ialah menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logis, dalam arti bahwa item-item tersebut itu memiliki signifikansi dan lafal yang sama atau sengaja mirip. Jadi ibaratnya kita membuat suatu, bisa juga dengan mind mapping, bisa juga dengan misalnya singkatan-singkatan kata kayak gini ya, kayak Mejiku Hibiniu gitu, warna pelangi itu Mejiku Hibiniu. Nah, itu kan lebih mudah diingat kan dengan singkatan-singkatan seperti itu, pengelompokan secara kecil item-item materi gitu. Jadi akan lebih bermakna, akan lebih masuk ke dalam memori gitu. Selanjutnya ada serial position effect. Ini pengaruh letak bersambung. Untuk memperoleh efek yang positif, siswa dianjurkan menyusun daftar kata-kata, nama istilah dan sebagainya yang diawali dan diakhiri dengan kosakata yang harus diingat. Jadi semacam kita membuat rangkumannya itu misalnya kata-kata yang mirip artiannya itu digabungkan, kata-kata lagi yang mirip, misalnya nih kita mau belajar bahasa Inggris gitu kan ya, jadi kata-kata yang pelafalannya sama kita bikin satu, kata-kata yang artinya sama kita bikin satu, atau kita samakan dulu nih, ini kata kerja, ini kata benda. Nah, seperti itu ya. Untuk selain mengurangi lupa, juga untuk memasukkan memori atau ingatan ke memori jangka panjang. Oke, sekian materi kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita buka waktu untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.